Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma, SPD, MSAK, dan yang saya hormati teman-teman kelas R9 akuntansi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas Zoom meeting pada siang hari ini. Baiklah, di sini kami kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang pengukuran kinerja manajemen dan kompensasi. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ulfatun Nadiro, dengan NIM C1C019130 sebagai moderator, dan Suci Sulistiorini dengan NIM C1C019133, Maulana Akmal Malik dengan NIM C1C019136, Donald Zuniarti dengan NIM C1C019139, Monica Zuanur Safitri dengan NIM C1C019142, Suci Rahmatul Felicia dengan NIM C1C019145, dan Permani S dengan NIM C1C019154. Baiklah, slide selanjutnya. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk menentukan seberapa efektivitas suatu operasi berjalan dalam suatu organisasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Joseph Tiffin, penilaian kinerja adalah sebuah penilaian sistematif terhadap karyawan oleh atasannya atau beberapa ahli lainnya yang paham akan pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan atau jabatan itu. Dan menurut Henry Simamora, penilaian kinerja ialah suatu alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Handoko, yang mengatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rini. Kepada Suci, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ukuran kinerja. Cita-cita dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi dalam menetapkan sistem itu. Manajemen memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor masa kini dan masa depan. Jika ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strateginya keberhasilan strategi. Para manajer hendaknya mencari keselarasan cita-cita tersebut dengan beberapa cara, yaitu fokus pada mekanisme insentif dan sistem kompensasi serta fungsinya dalam mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rahmatul. Kepada Suci, saya persilakan. Mengenai implementasi sistem pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu adalah mendefinisikan strategi. Menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan seberapa berhasilnya strategi itu bekerja. Kemudian, yang kedua yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Menunjukkan bahwa manajemen serius ingin mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Kemudian yang ketiga, mengintegrasi ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen, yaitu menjaga ukuran-ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu berubah. Kemudian yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala, yakni dengan memperbaiki pengukurannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Kepada Monica, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaannya, yaitu kompensasi. Kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif.
Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan, karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dona. Kepada Dona, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan kompensasi. Sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi bertujuan untuk yang A, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Salah satu cara organisasi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified dapat dilakukan dengan pemberian sistem kompensasi. Yang B, mempertahankan karyawan yang ada. Eksodus besar-besaran karyawan ke perusahaan lain juga menunjukkan betapa besarnya peranan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang qualified. Yang C, menjamin keadilan. Pemberian kompensasi yang baik juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Dalam arti, perusahaan memberikan imbalan yang sepadan untuk hasil karya atau prestasi kerja yang diberikan pada organisasi. Yang D, menghargai perilaku yang diinginkan. Besar kecilnya pemberian kompensasi juga menunjukkan penghargaan organisasi terhadap perilaku karyawan yang diinginkan. Yang E, mengendalikan biaya-biaya. Dalam jangka pendek, pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan memperbesar biaya. Namun secara jangka panjang, kerja karyawan yang lebih efektif dan efisien akibat pemberian kompensasi yang baik dapat mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang F, memenuhi peraturan-peraturan legal. Selain 5 tujuan di atas, kompensasi juga bertujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan legal seperti upah minimum rata-rata atau UMR, ketentuan lembur, jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, asuransi tenaga kerja atau ASTEK, dan fasilitas lainnya. Next. Selanjutnya mengenai karakteristik rencana kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek didasarkan pada kinerja dalam tahun berjalan. Rencana jangka panjang mengaitkan kompensasi ke pencapaian jangka panjang dan dikaitkan dengan harga dari saham suatu perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mora. Kepada Mora, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik rencana kompensasi insentif, yaitu ada dua, rencana insentif jangka pendek dan rencana insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek, dalam satu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Dalam memutuskan besarnya kantong ini, masalah yang penting adalah untuk memastikan bahwa kompensasi total yang dibayarkan kepada para eksekutif adalah kompetitif. Yang kedua, rencana insentif jangka panjang. Suatu asumsi mendasar dari banyak rencana insentif jangka panjang adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis rencana semacam itu. Popularitas dari rencana-rencana tersebut dipengaruhi oleh perubahan dalam hukum pajak penghasilan, perubahan dalam perlakuan akuntansi, kondisi pasar saham, dan berbagai faktor lainnya. Konsekuensinya, rencana yang berbeda populer pada waktu yang berbeda. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut terbagi tiga, yaitu faktor intern organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor ekstern pegawai organisasi. Yang pertama itu faktor intern organisasi.
Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besar kompensasi itu adalah yang pertama dana organisasi, dan yang kedua serikat pekerja. Faktor pribadi karyawan itu contoh yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi. Yang pertama produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan, dan terakhir faktor ekstern. Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, kondisi perekonomian nasional. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana. Kepada Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CIO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi, sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka yang dapat diukur. Misalnya, bagaimana seseorang dapat mengukur kontribusi terhadap laba yang dibuat oleh CFO atau wakil, presiden sumber daya manusia atau kepala penasihat perusahaan. Untuk menstimulasi motivasi, CIO yang merekomendasikan penghargaan untuk komite kompensasi Dewan Komisaris. Biasanya berdasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Beberapa perusahaan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan manajemen by objective or MBO, di mana tujuan tertentu disetujui bersama di awal tahun dan pencapaiannya dinilai oleh CIO. Baik, selanjutnya. Insentif untuk manajer unit bisnis. Jenis insentif. Beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas, seperti mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub, dan seterusnya. Ukuran bonus relatif terhadap gaji, mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap, gaji, dan tunjangan dengan penghargaan variabel atau bonus insentif. Dalam total kompensasi manajer, paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekankan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya, ini akan dijelaskan dengan saya sendiri, yaitu dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Pendekatan penentuan bonus, penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti presentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni, subjektif, oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Selanjutnya. Baiklah teman-teman, demikianlah acara diskusi pada kesempatan kali ini. Saya, Ulfatul Niro, sebagai moderator tentu memohon maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.